warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari nantinya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan kepada ketua kelasnya bisa memimpin doa. Terima kasih. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Namun sebelum itu, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, dari mana listrik itu berasal? Ya, benar sekali. Jadi listrik berasal dari tegangan listrik. Kemudian, apakah kita membutuhkan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, benar sekali. Jadi, kita sangat membutuhkan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apakah ada hubungannya antara listrik dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Jadi, larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sementara untuk larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, marilah kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Baik, sebelum kita melakukan praktikum, Ibu akan menjelaskan konsep dari elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Elektrolit itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat yaitu larutan yang memiliki daya hantar yang tinggi walaupun konsentrasinya rendah. Sedangkan elektrolit lemah itu daya hantarnya rendah dan memiliki konsentrasi yang relatif tinggi. Sebelum kita melakukan praktikum, Ibu mau bertanya dulu ya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apakah semua larutan dapat menghantarkan arus listrik? Tidak. Ya, betul sekali. Kemudian, mengapa ketika banjir orang bisa tersengat arus listrik? Karena air mengandung ion elektro yang bisa menghantarkan arus listrik. Ya, betul sekali. Kemarin malam belajar ya? Iya. Oke, yang ketiga pertanyaannya, apa manfaat larutan elektrolit dalam kehidupan? Yang pertama, dalam tubuh manusia larutan elektronik bermanfaat untuk melancarkan berbagai mekanisme di dalam tubuh termasuk metabolisme. Larutan elektrolit dalam bentuk oralit atau minuman isotonik bisa menggantikan ion tubuh. Yang ketiga, larutan garam dapur saga merupakan elektrolit bermanfaat untuk menambah rasa makanan dan memenuhi kebutuhan mineral. Yang keempat, air aki menghasilkan listrik pada kendaraan bermotor atau mesin lainnya. Yang kelima, air jeruk untuk menyegarkan tubuh dan menyembuhkan berbagai penyakit. Baik, jawaban yang benar sekali ya. Jadi larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas dalam larutan. Sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak dapat terurai menjadi ion-ion sehingga tidak terdapat ion-ion bebas yang dapat menghantarkan listrik. Baik, silahkan kalian membentuk kelompok untuk melakukan percobaan arus listrik dalam berbagai larutan. Baik, ini adalah alat-alat yang sudah kami siapkan, yaitu ada baterai, kabel, satu buah lampu untuk menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ini lampunya akan menyala, terang, redup atau tidak menyala. Kemudian di sini ada dua buah paku, ini yang akan nanti kita masukkan ke dalam larutan. Di sini kami sudah menyiapkan berbagai larutan, yaitu ada air sumur, larutan gula, larutan jeruk nipis, dan larutan garam sapi.
lampu tidak menyala tetapi ada gelembung sedikit. Banyak gelembung. Dan lampu menyala terang. Baik, setelah melakukan percobaan dapat disimpulkan yaitu air sumur, larutan gula, larutan jeruk nipis termasuk dalam larutan non-elektrolit, sedangkan larutan garam dapur termasuk larutan elektrolit. Nah, kita akan mereview materi tentang sifat larutan berdasarkan daya hantarnya, yaitu ada dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit sendiri yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya, jadi seperti itu ya pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang kita ke pembagian larutan elektrolit. Pembagian larutan elektrolit ada dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit kuat, ionisasi terjadi secara sempurna. Hal ini dijelaskan atau bisa kita lihat dengan mata kita dengan adanya nyala lampu dan gelembung yang banyak pada elektroda yang kita gunakan untuk penguji daya hantar listrik. Sedangkan pada elektrolit lemah terjadi ionisasi sebagian yang bisa kita lihat dengan nyala lampu yang redup dan gelembung yang sedikit. Sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik yang ditandai dengan lampu yang tidak menyala dan tidak adanya gelembung. Dan nilai alfanya pada larutan non-elektrolit adalah 0 karena tidak ada ionisasi atau tidak terjadi ionisasi di dalamnya. Nah, kesimpulannya adalah pada larutan elektrolit kuat terdapat senyawa ionik. Senyawa ionik merupakan senyawa yang di dalamnya terdiri atas ikatan ionik. Nah, ikatan ionik ini ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan terurai menjadi ion-ion. Nah, ion-ion yang bergerak bebas ini yang akan menghasilkan daya hantar pada elektrolit kuat, sehingga nyala lampu akan terang dan banyak gelembung di dalam elektroda. Nah, selanjutnya yaitu pada senyawa kovalen. Nah, pada senyawa kovalen ini terdiri atas dua, yaitu kovalen polar dan kovalen nonpolar. Kovalen polar ketika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi sebagian. Nah, untuk terionisasi sebagian ini dia termasuk dalam larutan elektrolit lemah, karena di dalam ion-ion yang bergerak bebas ada sedikit ion yang tidak bisa menghantarkan arus listrik, sehingga alfanya yaitu antara 0 sampai kurang dari 1. Dan untuk kovalen nonpolar ini ketika dilarutkan dalam air, dia tidak akan bisa mengionisasi atau terionisasi. Nah, ketika senyawa dari ikatan kovalen nonpolar ini dia tidak akan menghantarkan arus listrik, sehingga dinamakan dengan larutan non-elektrolit. Nah, dari situ larutan elektrolit dan non-elektrolit ini sangat berlimpah di alam. Dan kita sebagai manusia harus pandai mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Karena tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri dengan membaca doa akhir pembelajaran. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.